Baik, terima kasih rekan media Kabupaten Bekasi. Salam sejahtera bagi kita semua. Garda Bekasi, juang untuk maju. Sekali Garda Bekasi mencengkram, tidak ada. Saya Andreas Lintang Pratama, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemuda Bekasi, Korwil Kecamatan Karangbahagia. Hari ini 13 Oktober 2025, kami sedang berada di Rumah Sakit DKH yang ada di Sukatani, jalur Sukatani Pilar, guna untuk melakukan pendampingan masyarakat. Adanya pengaduan masyarakat Kabupaten Bekasi, beberapa hari lalu, 2 hari atau 3 hari yang lalu, ada kecelakaan laka lantas yang terjadi di jalur Pilar Sukatani, tepatnya di Desa Karangsentosa, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi. Korban saat melintas sedang menyeberang jalan ditabrak oleh kendaraan bermotor. Yang membawa kendaraan bermotor ini adalah Ibu Linda. Saya hadirkan Ibu Linda. Nah, dan korban tersebut dibawalah ke rumah sakit DKH. Sesampainya di sini dapat penanganan rumah sakit, lalu korban tersebut meninggal dunia. Dan ini anaknya, ahli warisnya dari almarhum Ibu siapa almarhumah? Ibu Narimah. Ya, ini anaknya namanya Ibu Kartini. Dan ini suaminya. Dan saya juga bawa tokoh masyarakat yang melihat di tempat kejadian saat terjadinya kecelakaan di jalur Pilar Sukatani ini. Nah, kami sebagai pihak keluarga sudah melakukan musyawarah mufakat secara kekeluargaan dengan pihak Ibu Linda. Tidak memperkarakan atau tidak mempermasalahkan secara hukum kepada pihak si pelaku penabrak itu. Maka kami meminta kepada pihak rumah sakit, kenapa di surat keterangan kematiannya itu korban itu ditulis kena serangan jantung, sehingga kami sulit untuk mengurus administrasi kepada Jasara Harja untuk mengurus bantuan dari Jasa Harja tersebut. Dan yang lebih ironis lagi, kami laporkan ke Posbakum Laka Lantas itu, kami dibilang itu adalah membuat laporan palsu karena ini katanya sakit jantung, bukan kecelakaan lalu lintas. Nah, maka dari itu saya Andreas Lintang Pratama, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemuda Bekasi, Korwil Kecamatan Karangbahagia, mendampingi masyarakat Kabupaten Bekasi. Saya akan tegak lurus membela masyarakat Kabupaten Bekasi. Kami datangi pihak rumah sakit meminta pertanggungjawabannya. LSM Garda Bekasi merasa sangat dirugikan dengan apa? Kami disangka ini membuat laporan palsu. Kami bisa laporkan ke aparat penegak hukum dengan laporan 310, 311 pencemaran nama baik dan fitnah. Ketika suara kami dibungkam, ketika Garda Bekasi tidak didengar, ketika kami tidak diorangkan keberadaan kami di sini, hanya satu kata: lawan ketidakadilan, lawan kejoliman, tegakkan kebenaran meskipun langit akan runtuh. Saya tidak akan pernah takut membela amar ma'ruf nahi munkar. Garda Bekasi berjuang untuk maju. Garda Bekasi berjuang untuk maju. Garda Bekasi berjuang untuk maju. Sekali Garda Bekasi mencengkram. Terima kasih. Dan juga akan saya hadirkan juga petugas IGD yang menangani almarhumah ketika saat kejadian kecelakaan dibawa dengan kendaraan angkot 18, yaitu Pak Akmal. Ya. Ini Pak Akmal adalah pegawai yang bekerja di Rumah Sakit DKH yang ada di Sukatani ini. Ya, saya ingin bertanya Pak Akmal, pada saat tanggal 10 jam 7.30 keluarga kami terjadinya kecelakaan lalu lintas itu dibawa ke rumah sakit, apa yang menangankan pertamanya? Bahwa korban tersebut kecelakaan atau memang sakit dari rumah? Iya. Iya. Ini juga sama si keluarga. Iya. Terus datanglah ada penurunan kesadaran. Iya. Penurunan kesadaran, kita lakukan tindakan sesuai SOP rumah sakit kita, Pak. Nah, yang pertama yang kita cek dengan jantung dan tidak tensi. Awal tentu tensinya emang masih kebaca hampir 170 sekian. Izin Bang, Ya. terkait tadi yang ucapan apa itu cek itu apa? Ya. Teknisi itu seperti apa cek-cekan itu? Kan ini kan laporannya kecelakaan Bang, Iya. bukannya Ya. penyakit.
Ini kecelakaan Bang. Awal kan penurunan kesadaran Pak datang dia. Iya. Penurunan kesadaran kan pasti kita cek semua. Iya. Ada luka lecet kah atau tidak. Iya. Dan kita temukan itu emang ada fraktur atau patah di bagian lengan sebagian kanan. Lengan kanan ya. Iya. Itu musabelnya apa Kalau Pak? untuk nabrak kita belum jelas nggak taunya. Soalnya kan dibawa dengan angkot, si ibu datangin kita langsung kita tanganin. Soalnya kan pertolongan pertama yang kita utamakan. Iya jelas kan Iya. kecelakaan kan? Iya, Kecelakaan. datangnya. Ya ini kan pengakuan dari pihak rumah sakit memang benar prosesnya itu adalah dibawa ke sini almarhumah itu saat terjadinya kecelakaan bahwa memang dibawanya ke rumah sakit ini karena adanya benturan atau kecelakaan di jalan raya, bukan berdasarkan yang memang kalau memang sakit jantung itu sudah bawaan, tapi wasilah dan asbabiyah proses kematiannya itu adalah melalui kecelakaan di jalan. Seperti itu. Bang, untuk yang menyatakan bahwa korban itu sakit jantung itu gimana? Kalau untuk itu semuanya dokter Pak yang memutuskan, bukan dari kami. Itu artinya bapak ini hanya menangani pas kejadian Iya, aja gitu ya? menangani aja. Kalau untuk semua diagnosa semuanya di dokter, bukan di kami. Izin Bang. Bukan di bagian Dokternya perawat. dokter siapa namanya? Sebut aja Bang. Sebutnya dokter ya. Dokter ini dokter Sri Andani. Apa? Sri Andani. Iya, karena mereka kan juga dituntut tanggung jawab kinerjanya Pak ya. Soalnya sekarang beliau tadi udah saya konfirmasi tidak bisa datang karena dia sedang jaga di rumah sakit lain. Bang, dari rumah sakit Iya. dibawa ke rumah sakit sampai meninggal itu berapa lama sih? Kurang lebih dia dinyatakan meninggal itu jam 8.30-an. Dari Kurang lebih dari pas datang kita tanganin Bang. Bang, Ya, nantinya pihak rumah sakit seperti apa Bang? Karena ada apa namanya surat bahwa korban itu mengalami sakit jantung. Nantinya kita Bang. Ya, kalau untuk itu kan kita ya kurang tahu Pak, semuanya kan di dokter. Yang memeriksa juga dokter, yang maksudnya kita kolaborasi dengan dokter juga. Soal untuk diagnosa kita dari perawat nggak tahu diagnosanya. Berarti nunggu keputusan dari dokter juga ya? Iya. Izin Bang Metro nih. Ya, Terkait tadi ada kata-kata dari Ketua Andres itu berita acara palsu. Rumah sakit apa sih yang dirugikan Bang? Terkait berita acara palsu itu? kalau untuk itu saya kurang paham Pak. Ah. Soalnya ini kita cuma tindakan doang di bagian IGD. Ya, yang jelas intinya saya beserta keluarga saya keluarga almarhum mempertanyakan cukup terima kasih bahwa memang abang tahu datangnya ke sini keluarga korban itu karena terjadinya kecelakaan, begitu kan? Iya. Terus hasil mediasi tadi di dalam hasilnya apa dari pihak rumah sakit? Pihak rumah sakit akan mencoba berkomunikasi dengan si dokter tersebut. Namun nanti ketika harus menunggu 1 minggu, dan saya kagak mau. Hari Jumat kan artinya 1 minggu kan? Kalau ini saya kemarin sudah konfirmasi loh, saya persuasif. Sebelum saya bawa ini saya persuasif. Ketika memang ya itu, saya bilang hukum harus tegak lurus, gitu. Jawablah yang sebenarnya, bantulah masyarakat. Toh kalau memang proses jasara harja itu kan tidak merugikan rumah sakit. Tidak merugikan rumah sakit. Ini jangan dipersulit urusan masyarakat Kabupaten Bekasi. Coba kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, dinas-dinas terkait, aparat penegak hukum Kabupaten Bekasi, Bupati Kabupaten Bekasi, tolong respon. Tindak ini ada kejadian masyarakat Kabupaten Bekasi di wilayah Sukatani, rumah sakit DKH.